rekaman di depan biar dapat suaranya jelas. Mungkin supaya kasihan yang berdiri di belakang duduk depan sini. Kalau bisa. Sama yang ini bukan video. Depan masuk. Yang cewek-cewek kasihan. Cukup bos, ini bos. Cukup bos. Aman-aman. Aman bos, aman tertib. Bas. Terima kasih nasi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyari. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya akan berusaha untuk seringkas mungkin, mungkin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada teman-teman supporter Persebaya yang itu mencintai Persebaya, yang selalu ingin menjaga, memastikan tim ini Persebaya selalu baik. Saya tadi bicara dengan teman-teman, bagaimanapun kita semua harus mengakui bahwa sulit menemukan, mungkin tidak ada saingannya, supporter sepak bola seperti Bonek. Sulit mencari bandingan. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan selama ini, termasuk saat kemarin berbuat banyak untuk berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pemkot Surabaya, khususnya Wali Kota Surabaya, Mas Heri, karena selama pandemi sejak beliau menjabat Wali Kota sampai sekarang selalu memberikan support yang sangat baik untuk Persebaya, untuk membantu kami dari manajemen untuk membantu tim supaya bisa lebih bekerja lebih baik lagi di Surabaya, khususnya setelah melewati masa pandemi. Jadi terima kasih kepada Mas Heri dan teman-teman semua di Pemkot Surabaya. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolrestabes Surabaya, pada Polrestabes Surabaya atas supportnya selama ini, dan kita berhasil melewati masa pandemi dan sekarang bisa kompetisi lagi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih ini khusus pada seluruh sponsor-sponsor Persebaya, khususnya dalam hal ini Kapal Api, KTM Bunga, lalu UM Surabaya, Extra Jos, juga kepada Atkins ya, karena terus memberikan support kepada klub ini, percaya kepada Persebaya untuk bisa Persebaya ini sponsornya kita punya kriteria yang cukup berat untuk menjadi sponsor Persebaya, karena kita tidak menerima sponsor-sponsor yang mungkin belum tahu lah yang tidak jelas. Kita komitmen dari dulu sponsor Persebaya ini harus sponsor yang baik. Namun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas supportnya selama ini. Terus saya juga mengucapkan terima kasih khusus kepada Koperasi Surya Bank Persebaya sebagai shareholder Persebaya juga, yang selama 5 tahun terakhir memberikan kepercayaan kepada saya khususnya, itu solid, serius, dan termasuk khususnya saya mengucapkan terima kasih ketika saat 2 tahun lebih situasi pandemi, situasi yang kita tidak jelas, mereka tetap bersabar dan mau memberikan kepercayaan kepada kami, dan karena itulah kami bersyukur setelah pandemi Persebaya masih tetap sebagai
klub Surabaya, tim Surabaya yang berbasis di Surabaya, yang dimiliki, yang secara saham masih dimiliki oleh 100% pemegang saham. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Komunikasi, karena di saat pandemi itu ada begitu banyak klub pindah tangan, jual beli saham segala macam, tapi Persebaya tetap selama pandemi solid berada di Surabaya dengan segala tantangannya, segala permasalahan terkait dengan pandemi dan kemudian. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih. Ini saya akan ucapkan terima kasih dulu pada para pelatih dan pemain, karena saya paham tidak mudah menjalani liga ini di tengah situasi seperti sekarang, di tengah banyak ketidakpastian, ketidakjelasan yang harus kami hadapi dan lain, tapi mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik apapun yang terjadi. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih khusus ini pada satu persatu saya akan sebut. Saya ingin ucapkan terima kasih pada yang pertama mungkin saya harus sebut Chandra Walidi, karena dia dulu ikut di awal karena Tertib namanya itu. Kasih paham. Tenang. sangat tidak mudah untuk berada di manajemen Persebaya. Godaannya banyak. Mungkin Chandra kalau mau kaya mungkin nggak di Persebaya. Karena saya tahu dia menolak godaan-godaan dan tawaran selama bertahun-tahun itu. Saya mengucapkan, dan Chandra meninggalkan pekerjaannya dulu untuk membantu saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Pengorbanan dia untuk Persebaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Chandra sangat bersabar bertahun-tahun berbagai rezim di Persebaya. Ini kalau ditanya inspirasi Persebaya enggak berbagai periode ya Chandra. Alek, terima kasih yang terus berjuang di ground ya untuk membantu bagaimana kita semua lebih baik. Anak yang juga meninggalkan pekerjaannya untuk bisa membantu saya di Persebaya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih Yahya ini, karena Yahya ini saya sudah kenal sejak 2004. Yahya ini termasuk yang pertama dulu membantu saya bikin regulasi, dan dia ikut menjalani susahnya membina junior yang alhamdulillah sampai hari ini tim junior kita tetap perform ya. Kalau teman-teman ikuti perkembangan 14, 16, 12 masih sangat baik, dan itu saya mengucapkan terima kasih karena ada yang melanjutkan Yahya ini. Dan Yahya ini, teman-teman di Persebaya ini mungkin kalau misalnya mereka ini, saya tahu lah mereka ini dapat tawaran dari klub lain jauh lebih besar, saya tahu. Tapi mereka semua mau terus bersama saya. Itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena nggak gampang bersama saya. Bersama saya itu nggak gampang. Saya ini kolot, saya ini kaku, saya ini idealis. Jadi ya, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman. Ya, karena itu dengan situasi yang terjadi bahkan ini, ya apapun semua yang terjadi di Persebaya itu adalah tanggung jawab saya. Saya ini CEO-nya, saya ini presiden. Kalau ada yang menyebut love Persebaya, hate management, ya itu saya. Itu bukan Chandra, itu bukan Yahya, itu bukan tim pelatih, itu bukan Mas Ram, itu saya. Karena kan apapun yang harus bertanggung jawab nomor satu adalah CEO-nya di semua perusahaan. Dan itu adalah saya harus jadi kalau ditanya evaluasi, yang harus saya evaluasi adalah diri saya sendiri. Dan karena itu saya sudah tadi malam kita langsung meeting ya di stadion, kita langsung meeting malam itu juga pulang sampai semua representasi teman-teman Marsal dan mungkin kalau saya belum ada di stadion. Kemudian tadi malam juga diskusi, dan tadi juga ada meeting panjang, dan saya sampaikan kepada teman-teman ini semua keputusan saya. Karena
saya bersyukur sudah mendapat kepercayaan mengelola klub yang bukan hanya saya cintai sejak kecil, saya juga pernah ikut PSS, tapi yang juga dicintai oleh keluarga saya. Saya melanjutkan apa yang dulu pernah diperjuangkan oleh ayah saya, senior. Dan saya berterima kasih kepada saya 5 tahun terakhir sangat menikmati segala grafis sinus kosinus naik turunnya perjalanan. Dan saya bersyukur Persebaya sekarang dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada 5 tahun ini. Mungkin saya tidak perlu juga teman-teman, sehebat apapun perjuangan saya dalam 5 tahun terakhir, perjuangan teman-teman ini dalam 5 tahun terakhir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan teman-teman semua mempertahankan Persebaya. Ini saya berlindung. Kenapa? Di tengah dipecah belahnya sepak bola Indonesia, teman-teman ini begitu kekeh mempertahankan supaya Persebaya ini tetap di Surabaya, supaya Persebaya ini tidak berada di tangan yang salah, supaya Persebaya ini tetap tidak diambil, tidak dihilangkan rohnya segala macam. Jadi apa yang kami lakukan selama 5 tahun tetap tidak ada. Itu kita semua harus mengakui. Itu semua hasil kerja teman-teman semua. Jadi saya minta tolong semuanya tepuk tangan kali. Dan mungkin dalam 5 tahun terakhir saya juga merasa cukup bangga bisa mengembalikan Persebaya ke tempat yang semestinya. Mohon izin kenapa yang saya baca Piala Liga 2, karena ini piala yang membawa Persebaya benar-benar kembali ke Surabaya. Dan ini piala yang ya sangat dekat di hati saya, karena saya merasa tugas saya pertama waktu itu adalah mengembalikan Persebaya. Dan saya sudah berhasil menempatkan Persebaya, teman-teman ya, bukan hanya saya, manajemen berhasil dalam posisi perusahaan yang sekarang pada level yang baik, tidak lagi perusahaan yang hanya nama saja. Maaf kalau begitu. Tapi kalau melihat perkembangan ini, maka ya saya harus mengevaluasi diri saya sendiri. Apakah saya orang yang tepat untuk membawa Persebaya ke tempat yang lebih baik lagi yang diharapkan? Semua pingin Persebaya ini jadi semua, saya juga pingin. Dan teman-teman pasti tahu, saya pernah bilang, berkali-kali bilang saya pingin Persebaya ini jadi juara dengan caranya benar, di tengah situasi yang kita semua tahu. Mungkin cara saya ini mungkin ya kurang disukai atau kurang cocok dengan harapan teman-teman. Jadi karena itu ya saya putuskan, teman-teman juga nggak tahu saya membuat keputusan bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai CEO Persebaya. Semua tanggung jawab, semua tanggungan-tanggungan, beban-beban akan kita selesaikan sebaik mungkin. Kita akan menyelesaikan secara legal sebaik mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan positif, dengan sebaik-baiknya. Yang kenal saya akan tahu reputasi saya bukan orang yang melarikan diri dari tanggung jawab. Saya akan menyelesaikan ini dengan baik. Kita akan menuntaskan musim ini dengan sebaik mungkin. Karena kita sudah punya plan A, plan B. Sebenarnya kita setelah pertandingan Makassar itu kita sudah meeting dengan semua tim pelatih, dengan manajemen, bahwa kita ada plan A, plan B, plan C, dan kita sebenarnya sudah mulai, tapi kan situasi sudah berbeda dan saya pikir mungkin memang bukan ini salah saya sebagai CEO Persebaya, yang mungkin cara saya mungkin belum mendapat kecocokan di hati teman-teman, dan saya tidak ingin mengorbankan teman-teman manajemen ini untuk ikut sengsara bersama. Saya kasihan dengan keluarganya. Kalau keluarga saya dari ayah saya sudah biasa hidup berantakan. Tapi saya tidak ingin teman-teman ini lebih sengsara. Jadi saya mundur dari CEO Persebaya, dan kita akan menuntaskan segera. Jangan khawatir para pemain, jangan khawatir para pelatih, kita akan
kita akan tuntaskan semuanya tanpa keluhan-keluhan atau apa. Kita akan terus mensupport tim ini sebaik mungkin, meraih hasil sebaik mungkin sampai akhir musim. Dan setelah itu nanti kita akan serahkan kepada pihak yang kami harapkan akan lebih baik dari saya. Nah, dan kita sudah sepakat kita akan, dari dulu kan kita selalu komit sampai akhir musim. Kita tahun 2019 itu kita dari peringkat 12, hanya dalam 9 pertandingan kita bisa kembali ke peringkat 2. Jadi musim ini masih panjang, sebenarnya masih sangat bisa. Kita punya pemain-pemain muda yang seharusnya kita beri support, kita beri dukungan sepenuh hati, karena mereka ini bukan hanya calon bintang, ini calon bintang masa depan jangka panjang yang kita punya, yang kontraknya dengan Persebaya itu jangka panjang. Pemain-pemain Persebaya sekarang ini yang kontraknya tidak lagi nanti akan mengkhianati Persebaya. Ini pemain-pemain yang sudah kita siapkan untuk memang komit jangka panjang di Persebaya, dan kita akan komit untuk itu. Nah, kita 5 tahun ini kita sudah terbiasa dengan dinamika pemain, agen pemain dan lain-lain. Nah, ini kan saya ingat zaman dulu kita selalu ingin pemain yang memang dibesarkan Persebaya, dan ini kita sudah menang. Kita punya pelatih terbaik, kita punya jajaran pelatih yang semuanya hatinya lebih hijau dari saya. Jadi mereka ini, saya percaya ini, dan ini punya gen juara. Tim ini punya gen juara. Jadi saya minta tolong beri support mereka semaksimal mungkin, sambil kami akan mencarikan cara supaya Persebaya itu lebih baik lagi. Jadi saya mengucapkan, tadi di awal saya mengucapkan terima kasih kepada semua, ya sekarang saya mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman semua, karena saya mengecewakan teman-teman semua. Bukan saya yang mengecewakan teman-teman semua dengan hasil Persebaya. Itu salah saya. Itu salah saya. Dan saya tidak ingin orang lain merasakan akibatnya kalau itu bukan harus saya yang menanggung. Jadi saya mengucapkan maaf kalau kita belum bisa memuaskan hasil ini. Tentunya kan saya bisa bilang ada pandemi 2 tahun yang kita 2020 seharusnya menyalahi. Ini teman-teman sudah capek dengan alasan. Saya juga nggak mau cari alasan. Jadi salah saya. Saya mengucapkan mohon maaf. Saya mohon maaf pada Gunung Bonek, saya mohon maaf pada Kota Surabaya, saya mohon maaf pada Wali Kota Surabaya, saya mohon maaf pada Kapolrestabes Surabaya, saya mohon maaf pada seluruh sponsor, saya mohon maaf pada Koperasi Surya Abadi Surabaya, saya mohon maaf pada Chandra, saya mohon maaf pada Nanang, saya mohon maaf pada Alex, saya mohon maaf pada Cakram, saya mohon maaf pada Yahya, saya mohon maaf pada Coach Aji, saya mohon maaf pada Coach Suston, Mustaqim, Bejo, pelatih-pelatih yang lain. Saya mohon maaf pada seluruh pemain kalau saya belum bisa membantu mereka berbuat. Ini salah satu. Jadi saya mohon teman-teman tidak perlu mentegang ini. Saya tidak mencari simpati atau dukungan apa-apa. Tidak perlu ada perdebatan di antara teman-teman supporter semua. Oh, Azrul begini, Azrul enggak, itu enggak. Kita semua sekarang mikir Persebaya. Bagaimana Persebaya lebih baik? Gak usah pikirin baik. Saya tetap akan berjaya sampai musim ini tuntas, dan kita akan selesaikan ini. Saya akan menyelesaikan tanggungan-tanggungan saya dengan sebaik. Jadi setelah pertemuan ini, nanti Senin ya, kita akan melakukan pertemuan. Saya akan mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai CEO. Kemudian setelah itu konsekuensi legal dan lain-lainnya kita akan putuskan semua hari Senin. Jadi semua komitmen saya, komitmen keluarga saya, komitmen manajemen kami kepada teman-teman supporter, kepada para pelatih, para pemain, khususnya para sponsor, kepada Kota Surabaya, kita akan selesaikan sekarang. Ya, itu dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan sebagai orang yang juga mencintai Persebaya tapi cintanya kalah dengan teman-teman semua, saya mohon maaf. Dan saya akan terus, bagaimanapun saya ini orang Surabaya dan saya sejak kecil adalah bonek. Dan saya nggak akan sok-sokan dengan handle apa enggak. Yang kenal saya sejak kecil tahu saya terakhir itu. Jadi
Ya, ini mungkin juga kok. Sekali lagi saya itu aja. Mungkin satu atau dua yang ingin disampaikan. Ya, ayo. Arek, ayo sih. Saya maunya Persebaya itu dibawa kemana setelah Pak Asrul itu tidak ada. Itu yang jadi pertanyaan buat saya. Kecuali Pak Asrul mengundurkan diri, Persebaya tetap siapa yang mimpin, siapa yang pembinanya, siapa pelatihnya, ke depannya itu Persebaya Pak. Jangan lagi ditinggal Pak Asrul, Persebaya Ada tambahan. Takutnya jatuh ke jalan tangan yang salah. Bukan. Ada saya ini fakta. Bukan, dia makro. Orang tadi itu kan ada solusinya. Iya, makanya tadi saya sampaikan solusinya. Kita diundang buat bonek teknologi, kita bisa ya. Tapi kalau memang Pak Asrul mengambil diri terus Persebayanya dibiarkan lagi kan? Saya sudah sampaikan, saya tidak akan meninggalkan begitu saja. Saya akan memastikan transisinya sebaik mungkin. Apa itu transisinya nanti kita akan bicarakan. Tapi spiritnya kan sama, bahwa ini harus tetap di Surabaya, tidak boleh kemana-mana, Ya. harus dikawal. Dan sebisa mungkin stakeholdernya harus orang Surabaya. Saya mungkin minta tolong satu saja. Saya Konsultasi apa? 5 tahun saya di Persebaya, saya melihat teman-teman bonek itu luar biasa. Kalau kita ingat waktu di Liga 2, kalau itu saya minta tolong teman-teman jangan kapok untuk terus menyiarkan kebaikan. Bonek itu harus punya, ya bukan sekedar cinta dan dukungan penuh untuk Persebaya, tapi juga harus punya dampak positif untuk kota Surabaya, dampak positif untuk kebaikan kota Surabaya. Saya sadar belum semua seperti itu, banyak yang masih ngaku-ngaku bonek, lalu melakukan hal-hal yang mungkin bukan semestinya. Jadi ya saya minta tolong teman-teman semua ini jangan lelah sampai Surabaya. Saya bisa memahami kok orang marah, emosi segala macam, tapi saya juga tahu ini sebenarnya bukan bonek. Kita semua tahu lah ini. Saya tidak ingin jadi orang munafik gitu. Saya berharap teman-teman juga tidak jadi bonek-bonek yang munafik lah, ya kan? Kita semua seperti itu kan ya. Jadi ya saya minta tolong teman-teman semua, kalau bisa teman-teman bonek bekerja keras juga lah untuk memastikan siapa-siapa yang merugikan kota Surabaya ini. Saya nggak bilang merugikan Persebaya. Persebaya dari dulu begitu. Saya tidak ingin teman-teman yang merugikan kota orang lain segala macam itu. Teman-teman bonek saya minta tolong untuk menyelesaikannya sendiri lah. Karena masa depan Persebaya kan bukan tergantung manajemen. Masa depan Persebaya tergantung supporter. Itu yang harus kita lakukan. Maju atau tidaknya, sustainable atau tidaknya, tim ini bisa bertahan jangka panjang atau tidak, itu bergantung pada supporter. Bukan pada pemilik, bukan pada manajemen. Di seluruh dunia. Yang saya khawatirkan adalah yang tadi saya bicarakan. Ini mungkin juga teman-teman media nanti bisa jadi bahan renungan atau analisis atau apa. Dengan situasi kondisi Liga 3, dengan situasi kondisi masyarakat, dengan kondisi situasi perkembangan sepak bola kita, jangan-jangan semakin sulit bagi klub-klub yang punya sejarah panjang, yang punya basis supporter besar untuk berkembang, karena terbebani oleh supporternya dan masa lalu. Sehingga kelak klub-klub yang justru eksis di Indonesia ini adalah justru klub-klub yang tidak punya basis, yang tidak punya kota, yang kemudian kelak karena dia tidak punya tanggungan dan lain-lain, dia bisa memulai dan menjalaninya dengan lebih tenang. Saya berharap Persebaya ke depannya, teman-teman ini tidak pernah capek mendukung Persebaya, tapi nanti arahnya terus bagaimana menjadi positif ini untuk Persebaya ini makin positif. Teman-teman ini sudah luar biasa kok. Silakan di luar sana teriak-teriak bonek seperti ini, tapi mereka kan nggak tahu apa yang terjadi perkembangan 5 tahun terakhir. Ini udah jauh. Kita harus menyusuri. Itu ada satu lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas.
Ya, Cak. Capek pun, apa nama? Oh, capek. Pul. Capek. Pakai kontreng mau. Masik, masik. Sama takon lagi. Takon lagi Mas Dik. Pripun sampean? Takon lagi. Takon lagi. Sampean takon Mas Dik. Ya ora apa-apa lho, wartawan kok. Sampean wae Mas Dik gak apa. Sampean wakil gak apa. Salam nyali. Balik. Semakin kabeh Mas. Yang pertama itu ini kan keputusan sampean yang mungkin membuat situasi Paham lho? kaget. Ya, Sampean takon Mas. saya akan nyampaikan semuanya. Ini keputusan mundur dari sini itu kan memang kalau menurut saya atau menurut kami itu kan memang keputusan yang memang tidak bisa kami tentukan. Artinya begini, kalau ketika menjadi CEO dalam sebuah perusahaan, kami paham bahwa itu memang keputusan otoritas dari CEO sendiri. Mau mundur tidak mundur, kami sudah tidak punya kapasitas untuk sebagainya. Kalau memang sudah final bulan, begitu juga ketika kami susah untuk memberikan keputusan usulan strategis dari sebuah perusahaan. Contoh saja, kami sebagai supporter atau konsumen itu kan susah juga untuk memasuki wilayah PT. Itu juga yang pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal kalau kemarin misalkan ada peristiwa kerusuhan di Beltas. Saya tidak dalam konteks menyalahkan siapapun, tapi itu kan rangkaian dari proses yang memang dari awal juga disampaikan oleh manajemen. Misalkan target tahun ini peringkat ketiga, tahun depan itu peringkat ke-1, itu kan sudah dideklarasikan dan semua sudah paham semacam itu. Dan semuanya ada sebab ada akibat. Terus yang kedua yang ketiga, saya bercerita saja, misalkan saya kemarin dari teman-teman yang dari Surabaya ke Makassar PP waktu 2 hari teman-teman dari Makassar ke Surabaya Parepare dan sebagainya. Ya saya melihat itu satu persoalan yang memang harus diselesaikan secara bersama. Teman-teman sering mendeskripsikan istilah harus bawa, harus dia dan sebagainya itu. Tapi saya teman-teman mencoba berubah itu juga. Ada peristiwa di Sleman, di Samarinda dan sebagainya. Artinya sebenarnya teman-teman juga sudah mulai berubah soal perilaku dan sebagainya. Saya saksi sendiri di kapal dan sebagainya. Dibantu manajemen. Dari berapa itu kita mungkin tidak umum. Tapi saya harus bergerak kemana-mana untuk menyiapkan agar teman-teman juga damai redek dan sebagainya dari awal. Tapi saya tidak akan mungkin itu. Nah, artinya sebenarnya problem-problem ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kembali kepada soal prestasi dan sebagainya. Ya semuanya ada sebab akibat yang memang harus dihadapi secara bersama. Konsekuensi mengambil pilihan target peringkat 3 itu kan ya memang harus dirasionalisasi secara jelas dan fakta juga jelas. Kita berapa kali kalah. Itu artinya kan memang target yang memang belum sampai akhir kompetisi, belum setengah kompetisi, belum dalam rangkaian perjalanan itu kita punya kalah. Bukan salahnya teman-teman ketika teman melakukan respon terhadap situasi semacam itu. Kalau dikatakan perbuatan kemarin kerusuhan itu salah, ya salah. Melanggar aturan, dia melanggar aturan. Kalau memungkinkan mau diganti, saya pikir teman-teman juga mau mengganti semua kerusuhan itu. Tapi tidak ada konteks itu selalu tidak. Yang terakhir yang perlu kami garis bawahi, Persebaya memang menjadi milik bersama. Baik teman-teman dari saksi yang tadi sampaikan bahwa proses mengendalikan Persebaya itu juga tidak mudah dan mudah tadi ada. Saya ada saksi ini juga, ini saksi. Saya tidak mungkin itu. Tapi bahwa perjuangan teman-teman semuanya itu di level yang tertinggi, apalagi saya mengatakan tidak ada satupun supporter di Indonesia yang punya kapasitas seperti bonek. Harusnya itu dijawab dengan
prestasi lah. Ya tidak mulu-mulu bukan prestasi. Kalau ini teman-teman tidak mentargetkan, karena piringnya teman-teman, keinginan teman-teman ketika kemarin itu peringkat kedua harusnya lebih bagus ya. Setelah peringkat 2 harusnya peringkat 1 atau juara. Tapi diturunkan 1 level menjadi peringkat ketiga, level Asia semacam itu. Yang 5, peringkat 5 ya. Peringkat yang sebelumnya peringkat 2, jadi turunkan peringkat 5 kan? 2 ya. Target yang kemarin peringkat 3 itu yang memang itu sudah direalisasikan dan harapannya itu juga dipenuhi. Tapi teman-teman akhirnya juga memikir, kami tidak sama sekali tidak menyalahkan soal basis dasar pembangunan Persebaya ke depan, soal pengelolaan sepak bola nasional. Pilihan tidak memperlukan seperti itu. Tidak ada klub yang sebanyak Persebaya memiliki Persebaya. Tidak ada klub manapun yang menjual jersinya sebesar Persebaya. Tidak. Persebaya memang sudah di arah yang benar, tapi butuh imbang. Namanya di dunia itu harus seimbang. Tidak ada yang salah juga ketika Persebaya punya referensi, misalnya berbasis klub yang punya basis dasar adalah pembinaan pemain-pemain muda, mayoritas pemain muda. Tidak ada satu yang menolak, tapi ada. Apakah referensinya Liverpool atau dan sebagainya itu banyak referensi di klub-klub Eropa. Tidak, kami tidak dalam konteks kontradiksi terhadap keputusan basis dasar yang dibangun oleh PPK Indonesia. Tidak ada satupun menggelar kompetisi muda di Persebaya bagus, ini pada klub yang lain. Pembangunan muda itu bagus semua, tidak ada yang kita mengkontrakan itu. Tapi tolong juga harus diimbangi terhadap prestasi klub. Prestasi klub juga tidak harus muluk-muluk. Nah, tentu kami dan teman-teman juga bukan ahli taktik sepak bola. Saya tidak punya kemampuan, kami tidak punya kemampuan mengelola perusahaan, tidak punya kemampuan meracik tim sepak bola, tidak punya kemampuan memanajeri klub sepak bola, tidak punya kemampuan sama sekali. Teman-teman juga ada yang banyak protes. Bagaimana mungkin bisa meraih peringkat 3 ya, ketika kedalaman dalam skuad sendiri itu tidak mencapai kapasitas gitu. Itu kan fakta-fakta yang memang itu nyata, itu nampak di mata, tidak teoritik gitu. Itu yang memang secara jelas kita pahami bahwa itu sepak bola, sepak bola. Sekali lagi kami tidak menolak, pembangunan filosofi basis sepak bola yang disampaikan Bung Asro semuanya. Tidak menolak pengembangan bisnis dalam pertandingan dalam Persebaya Indonesia, tidak menolak. Cuma tidak menolak. Tapi tolong diimbangi dengan Persebaya yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Kamu mulu, ya. Saya stop ya. Kita akan instrumen argumentasi. Jadi kenapa saya memutuskan seperti ini? Karena saya tidak ingin terjebak, teman-teman semua manajemen terjebak dalam yang ini istilah saya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kasar atau kurang, saya menyebutnya lingkaran setan. Akan muter terus. Manager out, pelatih out, manager out, lingkaran setan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Di mana-mana yang namanya kalau yang pernah pegang perusahaan atau yang punya perusahaan atau yang punya usaha, pelatih bukan manajemen perusahaan itu kan bukan dalam hal ini bukan hanya tim. Manajemen itu kan juga perlu ada on the job training. Kan pasti kita menghadapi masalah-masalah di lapangan yang dinamikanya tiap tahun bisa beda dengan lain. Saya tahu kok, semua klub itu pasti tuntutannya prestasi, kita tahu itu. Dan kita tahu secara bisnis juga akan makin baik kalau prestasinya baik. Itu nggak usah dijelaskan, itu di seluruh dunia juga seperti itu. Persebaya ini dari dulu tidak pernah pengen kalah kok. Tidak pernah pengen kalah. Kalau enggak dulu ketika ngambil ngapain? Kita semua ya, bukan hanya saya, kita semua di sini. Bisa-bisa kita dulu ke Bandung, Anda ke Bandung memperjuangkan Persebaya, ke Bandung membantu Persebaya jadi juara Liga 2 itu kan sejarah akan mencatat tidak ada klub sepak bola lain di Indonesia ini yang perjuangannya seperti itu Persebaya. Itu tidak akan dalam sejarah ke depan tidak akan ada. Bagaimanapun tidak akan. Dan waktu itu saya berusaha tidak ingin panjang tapi saya harus karena kita semua harus punya common sense, kita semua harus punya akal sehat. Persebaya saya ingat 2017 kita lolos ke Liga 1 jadi juara akhir November.
Padahal waktu itu Liga 1 sudah selesai kira-kira bulan September Oktober. Di saat Liga 1 sudah selesai, mereka sudah mulai rekrutmen pemain segala macam, kita masih berjuang meloloskan diri ke Liga 1. Kemudian Januari 13 saya ingat kita sudah harus bertanding Piala Presiden waktu itu. Jadi kita waktu itu praktis hanya punya Desember untuk merekrut. Jadi 7 Desember ingat saya, 7 Desember kita merayakan Celebration Game lawan Sleman. Dan saat itu kita sudah mulai memikirkan kenapa Januari sudah main lagi. Di saat klub-klub lain pemainnya sudah habis. Waktu itu Abud luar biasa, Chandra Abud luar biasa, kita bisa mengamankan anak-anak saya dari Papua. Mereka mau menunggu Persebaya. Karena waktu itu kita mengambil dari, kan mana anak Surabaya belum siap waktu itu. Marcelino masih umur 12 tahun. 2010 Marcelino masih umur 12 tahun. Tahu 12 kan? Jadi kita harus ganjil dulu 2018. Alhamdulillah kita bisa minta itu. Waktu itu ingat saya, target saya waktu itu adalah tengah atas. Kita bisa yang penting stabil dulu. 2019 nggak menyangka kita bisa minta dua, itu jalan Tuhan. Dan waktu itu kita harus menyamakan chemistry lagi antara supporter dan manajemen. Menyamakan lagi chemistry. 2020 waktu itu saya ingat waktu itu ada Cak Nur ya. Soal makan-makan dan lain-lain. Waktu itu kita dalam kondisi finansial, dalam kondisi tim ini siap, secara manajemen ini sudah lebih siap untuk mengejar begini. Kita komit, kita ngambil pemain termahal waktu itu. Nah, karena situasinya, kondisinya waktu itu belum siap. 2 game, walaupun waktu itu 2 game kita jelek ya, tapi waktu itu pandemi. Apa yang terjadi? Klub-klub lain nunggak, kita tidak, kita pertahankan, kita komit. Dan itu saya harap jadi acuan teman-teman. Kalau saya komit pada sesuatu, saya komit. Liga katanya jalan lagi bulan Oktober, kita kumpulkan lagi tim kita dengan lengkap. Ya Tuhan, gak jadi lagi. Apalah artinya 19 miliar itu? Lalu pandemi, tidak pastian. Sponsor juga tidak pasti, liga tidak pasti, situasi pandemi tidak pasti. Saya, teman-teman, saya minta tolong semuanya harus mengapresiasi waktu itu. Banyak teman-teman di manajemen ini tidak diuji, Ella tidak diuji. Yang penting tim ini stabil, Persebaya ini stabil, semaksimal mungkin tim, supaya kita tidak hutang ke orang luar, supaya kita tidak dimanfaatkan oleh banyak pihak-pihak luar yang ingin memanfaatkan situasi. Orang susah kan banyak mangsa kan? Iya kan? Banyak predator ya. Persebaya waktu itu dan koperasi ini, saya tentang koperasi waktu itu tidak tergoda untuk mereka dengan mudah waktu itu bilang Asu sudah nggak sanggup, Asu sudah nggak mau. Waktu itu sangat bisa, tapi enggak, kita percaya Mas. Kita ini jalan dulu. Itu yang kita coba. Prestasi itu faktor X. Seberapapun kita berusaha, kalau memang kita bersyukur 2017 kita berusaha. Kita merasakan 2020, kita 2019. Piala Suratin 2017. Piala Gubernur 2020 itu kan itu statement kita paling gede tahun 2020. Kita tahun ini ngejar juara karena momennya gitu. Tahun ini kita punya banyak pemain-pemain binaan sendiri. Saya agak sebenarnya bukan tersinggung karena sudah nggak boleh tersinggung soal bola. Ini kok pemain-pemain yang tidak ada dalam sejarah sepak bola Indonesia yang investasi ke juniornya sebesar ini. Silakan. Marcelino dari umur 12 tahun sampai 17 tahun itu investasinya. Dan kita berharap semangat itu arah ini. Mereka itu cita-citanya sejak kecil main di Persebaya.
bahwa nanti ada yang cita-cita itu dia tercapai karena memang nggak mampu, ya itu jalan hidup, jalan nasib. Tapi kelak ini sudah di jalan, dan ini tinggal kalau saya nanti bisa mengawal ini, memastikan baik sampai akhir musim, insya Allah nanti berikutnya akan, karena tidak lagi dimulai dari minus. Saya tidak ingin koperasi, saya tidak ingin teman-teman semua melihat Persebaya seperti dulu juga. Saya akan maksimalkan. Teman-teman ini sudah siap semua. Kan shock semua, yang muka-mukanya nggak shock semua. Tapi kita komit musim ini akan kita. Sudah bangkit ya. Sudah bangkit Pak ya. Saya mesti ya ini. Kalau saya mau nyebutin alasan, kita mau ngomong alasan, ya terus teman-teman kan nggak mau alasan, kan maunya hasil. Hasil kan nggak ada instan. Ada klub yang jor-joran setengah mati, bertahun-tahun juga nggak juara-juara. Hanya yang jor-joran anu lah. Jadi kemana nih Gus? Ibu kemana? Persebaya, teman-teman semua. Karena teman-teman supporter lah yang menjadikan Persebaya, teman-teman lah yang mengantarkan Persebaya sampai sekarang. Berarti kan udah lepas tanggung jawab itu. Enggak, saya sudah sampaikan, saya akan tugaskan sampai musim selesai semua tanggung jawab saya. Jadi sesuai target 3 besar ini. Insya Allah. Kalau nggak pun kan saya sudah mundur. Bagaimana dengan Persebaya selamanya, Pak? Persebaya itu akan selamanya ada saya atau tidak. Kalau Anda mempertanyakan Persebaya selamanya, berarti Anda follower asli Persebaya. Kita, Pak. Saya tahu banget dengan Bapak ya, Pak. Mohon maaf, saya minta waktu sebentar. Sebenarnya kami itu Kurang Pak pertanyaan. Sama. Manajemen juga sama. Kita tidak mengarah ke sana, Pak. Kalau dengan adanya CEO mengakui dengan kejadian 2 sore kemarin, itu terlalu tinggi Pak bagi kita, Pak. Kan bukan hanya sore kemarin. Jadi kalau memang Pak Asrul ini punya keputusan untuk mundur, kita juga sebagian bonek juga punya tuntutan menolak untuk Asrul untuk mundur. Masa itu maaf, enggak. Ini bukan, Mas, saya tidak punya impian politik, saya tidak punya keinginan maju politik, karena itu saya bisa membuat keputusan ini dengan tenang. Seperti Mas Peci tadi bilang, karena ini urusan korporasi, ini urusan tanggung jawab, prestasi seseorang, ini korporasi. Betul. Kalau saya ini punya impian politik, sangat sulit. Karena saya tidak punya impian politik, saya tidak takut, tapi tidak disukai. Yang penting Kan balik tadi. sekarang ke pemilik. Sementara misalnya dari Ada sektor juga. Jadi sekali lagi saya jangan dua pertanyaan Pak, lebih Pak. sebesar-besarnya atas kegagalan saya Susu Pak. dan saya berharap teman-teman bonek terus berjuang untuk Persebaya, terus mengupayakan Persebaya ini lebih baik, mengawal Persebaya ini lebih baik dengan cara yang baik, membantu menjadikan seluruh teman-teman bonek ini baik, bukan hanya Kami menolak, Pak. Kami menolak. Jangan begitu. Saya tidak ingin ada perdebatan. Kalau saya tidak ingin ada perdebatan dukung Asu atau tidak boleh. Tidak boleh. Itu berarti saya memecah belah Persebaya. Itu tidak boleh terjadi. Konsekuensi Pak. Saya mungkin bukan CEO, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan mencarikan jalan yang supaya Sampai akhir musim ini semua yang penting nggak tergedagasi Pak. Insya Allah bisa. Insya Allah Persebaya lebih baik. Bisa di bawah. Asrul kami harap Ah. Bapak segera mencari kalau sudah keputusan Pak Asrul untuk mundur. Honor itu Nggak boleh kayak gitu. Sama boleh, nggak boleh kayak gitu. Sesama bonek nggak boleh kayak gitu. Sesama bonek nggak boleh kayak gitu. Sesama bonek nggak boleh kayak gitu. Bonek jangan cengeng Mas. Kami lanjutkan. Saat ini kan sudah keputusan final Pak Asrul untuk mengundurkan diri. Saat ini kan Pak Asrul kan sudah memberikan keputusan final untuk mengundurkan diri sebagai CEO Persibaya.
dalam masa transisi ini kita sebagai bonek mewakili dari semua kecintaan kita kepada Persibaya. Saya mengharapkan Pak Asrul segera mencari stakeholder, calon pengganti. Jangan sampai ketika Pak Asrul sudah mengundurkan diri, Persibaya terbengkalai, Pak. Enggak. Insya Allah. Menjamin ya Pak ya? Jamin ya Pak? Janji ya Pak? Saya ini kita akan rencananya Senin akan langsung menghadap dengan Bapak Sirlain untuk bagaimana menangani ke depan. Tapi kita sudah, ya insya Allah Persebaya ini aman, Persebaya ini tidak akan kemana-mana. Kita bersama koperasi, kami ini sudah menguji supaya Persebaya ini tidak bisa kemana-mana. Ini yang tidak dimiliki klub lain. Anda harus bersyukur. Iya. Persebaya ini adalah Kemudian barangkali Pak Asrul sudah mempunyai figur atau gambaran yang calon yang karena itu bukan saat wewenang ini. saya. Itu bukan wewenang saya. Itu bukan wewenang saya. Siap. Terima kasih ya. Boni! Saya keluwen. Lemes ngono ya ya rek. Bawa aku. Doli lah. Doli apa? Kakak Doli. Ketas lagi Mas. Ini Surabaya, Pak. Orang belebean. Kira itu. Oh, Surabaya orang belebean. Tiga besar dari bawah bagus. Tiga besar. Dari bawah. Dari bawah. Tiga besar itu ke atas, Pak. Di bawah degradasi. Belasi ya, Musa. Saya tiga besar. Target. Namburi aku. Persebaya tiga besar targetnya tenang. Gol bisa lah. Tiga besar kalau bisa lo mau dukul. Bayangkan kayak itu. Tiga besar di mana itu? Yes. Lelang ya. Musuh tim saya kalah kok. Bisa Pak. Bisa Pak, karena itu benar loh. Kalau dikatakan ayo enak penangan Bu. Boleh Pak Sambo yuk. Ayo. Boleh Pak Sambo yuk. Boleh Pak Sambo. Pak Sambo, maju Pak Sambo. Bisa John ya. Tak lanjut nang GPT John. Oke. Tak share video ini. Oke. Salam satu nyali. Wani.